Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diberi kenikmatan sehat. Hampir 3 tahun pandemi melanda. Belajar di sekolah dan di rumah begitu menyenangkan. Salam takdim dari saya Endang Seswanti dari TKIT Mutiara Hati Pedan. Saat pandemi, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Lomba Kepala Sekolah Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Jawa Tengah tahun 2022. Dengan semangat kebangsaan, wujudkan pendidikan yang bermutu menuju Jawa Tengah maju, yang berjudul Pembinaan Menjadi Guru yang Dirindu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1 Poin 1 dijelaskan bahwa pendidikan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menjadi guru yang dirindukan adalah sebuah tuntutan yang tak terelakkan, karena kehadiran mereka memberikan semangat yang menggelora, selalu mendambakan gurunya hadir di tengah-tengah mereka untuk mendampingi kompetensi terbuka di era global saat ini dan yang akan datang. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa melihat sepintas, ia tampak berwibawa, dan barang siapa mengenal dan bergaul dengannya, niscaya ia akan menyukainya. Di Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati Pedan, dalam bidang akademik dengan latar pendidikan guru belum semuanya sarjana dan linier. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara berpikir guru dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Menjadi guru yang berfokus pada bidang pendidikan dan dakwah diperlukan adanya pemahaman dan pentingnya loyalitas dalam kerja dakwah, sehingga guru sekolah Islam terpadu harus mengikuti pembinaan yang kontinu. Guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ilmunya itu dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh, serta menuju kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan latar belakang di atas, saya akan menyampaikan tentang pembinaan menjadi guru yang dirindu. Pembinaan, menurut Zakia Darajat, mengatakan pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Mengarahkan kehidupan seorang muslim berkembang dan terus semakin matang. Sikap, perilaku, dan gaya hidupnya bersifat spesifik Islami yang berinteraksi secara positif, baik internal maupun eksternal, sehingga
Pembinaan terhadap guru dapat memancarkan arus Islam kepada peserta didik yang kelak akan menjadi manusia yang tangguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai arus kehidupan yang melandanya. 4 kompetensi guru yang wajib diikuti guru, diantaranya 1. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, berwibawa, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan perasaan rindu. Yang pertama, tidak berlebihan, apalagi sampai dalam bentuk emosional, tangisan, marah, yang merusak pikiran positif. Yang kedua, tidak sampai meninggalkan syariat Islam. Seseorang boleh mengembangkan rasa rindunya kepada hal-hal yang baik. Ketiga, tetap memanusiakan manusia, menempatkan kerinduan sebagai manusia biasa, memberikan rasa rindu sesuai kadarnya. Yang keempat, rindu akan sesuatu yang logis dan rasional. Jadi, tidak merindukan hal-hal yang gaib yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, tidak melebihi rindu kepada Allah, mengembangkan rindu agar selalu mengarah kepada Allah dan melaksanakan kebaikan. 2. Mempunyai wawasan yang luas. Seorang guru harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru harus selalu up to date dalam semua metode pembelajaran, sehingga peserta didik tidak bosan. 3. Dialogis. Seorang guru tidak hanya mengajarkan, tapi harus mampu berdialog interaktif yang melibatkan 2 atau 3 arah. Ada kalanya guru juga memberi pujian yang tulus, sehingga anak merasa bangga dan semangat belajar. 4. Komunikatif. Guru sangat penting dalam membina komunikasi dengan peserta didiknya, seperti menyapa dan menanyakan bagaimana kondisinya, karena itu bagian dari pendekatan psikologis. 5. Mengkombinasikan antara teori dan praktek. Dalam pembelajaran, bila anak didiknya hanya dijajari dengan teori tanpa praktek, maka mereka akan merasa jenuh. Antara teori dan praktek harus seimbang. 6. Bertahap. Seorang guru harus menyampaikan materi pelajaran secara urut, tidak meloncat-loncat. Ketika mengajar, guru harus arif dan bijaksana. 7. Mempunyai variasi pendekatan. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus mempelajari pendekatan metode dan model pengajaran yang banyak. Proses belajar mengajar dapat berjalan secara variatif, tidak monoton dan selalu sesuai. 8. Tidak memalingkan materi pembelajaran. Seorang guru harus berkonsentrasi penuh pada satu arah, satu target, dan satu tujuan yang dicanangkan, sehingga hasilnya bisa maksimal. 9. Tidak terlalu menekan dan memaksa. Guru harus berusaha untuk mengajar secara alami, tidak terlalu menekan dan memaksa. Jika terlalu menekan, efeknya tidak baik secara psikologis. Terakhir, humoris tapi serius.
Ciri guru yang dirindukan anak-anak adalah berwatak dinamis, kompetitif, juga harus humoris. Di tengah kepenatan pikiran, keletihan fisik, dan kebosanan berpikir, humor sangat diperlukan. Dari hasil rancangan pembinaan yang disusun oleh Kepala Sekolah TKIT Mutiara Hati Pedan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya pembinaan yang intens, guru akan mendapatkan pengalaman dan ilmu sebagai bekal untuk mengajar secara maksimal. 2. Pendekatan secara intens. Peran kepala sekolah untuk berkomunikasi secara pribadi lebih efektif, sehingga bisa menjalin hubungan lebih hangat dan harmonis. 3. Bedah buku tentang sekolah Islam terpadu akan bermanfaat untuk pendidik supaya mereka bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. Terakhir, mengadakan seminar guru yang dirindu dengan menghadirkan pakar yang kompeten akan menambah pengetahuan dan semangat pendidik. Demikian rancangan pembinaan ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.